Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Puasa memiliki kedudukan sangat utama dalam agama Islam, karena puasa masuk daripada rukun Islam yang 5. Yang saya maksud di sini adalah puasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan yang telah lalu, kita telah membahas tentang bagaimana persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan agar kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Maka pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang masalah 7 keutamaan dari puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, sebelum kita masuk pada poin 7 keutamaan daripada puasa ataupun saum, maka kita terlebih dahulu jelaskan apa definisi daripada puasa itu sendiri ataupun saum. Makna puasa secara bahasa yaitu adalah al-imsaku anisyai, menahan diri dari suatu hal. Kemudian secara istilah, arti daripada puasa adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'an niyyah min tulu'il fajr as-shadiq ila ghurubi syamsi. Yang artinya adalah puasa adalah menahan diri dari makan dan juga dari minum dan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, yang disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari terbitnya fajar shadiq yang ditandai dengan masuknya waktu salat subuh hingga dengan sampai tenggelamnya matahari yang ditandai dengan telah masuknya sholat maghrib. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya yang namanya puasa itu memiliki rukun-rukunnya. Di antara rukun daripada puasa yang mana sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi, pertama adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Rukun yang pertama daripada puasa adalah menahan dari makan, dari minum, dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari fajar shadiq, yaitu adalah ditandai dengan masuknya sholat masuknya sholat subuh sampai dengan tenggelamnya matahari yang ditandai dengan masuknya sholat maghrib. Kemudian rukun yang kedua daripada puasa adalah harus disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila orang yang mengaku puasa akan tetapi puasanya umpamanya dari subuh hingga zuhur saja ataupun sampai asar saja, itu namanya bukan puasa karena dia tidak masuk pada rukun yang pertama. Demikian pula jika ada seorang yang menahan dari makan dan minum dari mulai subuh sampai dengan maghrib, akan tetapi niatnya hanya untuk diet saja ataupun menguruskan badannya, menurunkan berat badannya tanpa ada niatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga tidak bisa disebut sebagai puasa. Karena salah satu rukun daripada puasa harus disertai dengan adanya niat bahwasanya dia ingin beribadah, berpuasa, baik puasa itu sifatnya yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Maka dari itu perlu kita tekankan niat, terutama di puasa Ramadan besok. Paling tidak sebelum ataupun ketika sahur kita berniat berpuasa untuk melakukan puasa wajib di bulan Ramadan. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Lalu apa saja keutamaan beribadah puasa itu sendiri agar kita semangat untuk menjalani puasa ini? Karena ketika kita mengetahui motivasi ataupun penyemangat ataupun ganjaran pahala daripada puasa tersebut, insya Allah akan menjadikan kita lebih bersemangat lagi dalam menjalankan ibadah puasa. Ada sekitar
7 yang saya sebutkan sebagian saja. Ada 7 yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan tentang keutamaan daripada puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang pertama dari Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa oleh umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa ini adalah salah satu wasilah agar menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, menjadi orang-orang yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana telah kita ketahui bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa di sisinya. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka semakin dia memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian faidah ataupun fadilah yang kedua, keutamaan puasa yang kedua adalah disebutkan dalam suatu hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu azza wa jalla, kullu amali bani adam lahu illa shiyam. Sungguhnya setiap amalan perbuatan daripada anak Adam ataupun manusia adalah miliknya, illa shiyam, kecuali adalah siam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa ataupun siam, shaum. Kemudian dijelaskan pada hadis berikutnya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Sungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran terhadap hambaku tersebut. Wasiyamu junnah, dan sungguhnya puasa itu adalah tameng ataupun perisai. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa hanyalah untuk Allah sendiri, karena kita tahu bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang hanya diketahui oleh diri kita sendiri dan juga hanya Allah saja. Ibadahnya ini tidak nampak. Bisa jadi secara zahir dia tidak makan, tidak minum, berpuasa, tapi ketika dia dalam kondisi dalam sendirian, dia makan ataupun minum tanpa diketahui oleh orang lain. Maka dari itu puasa ini adalah hanya yang diketahui oleh hamba tersebut dan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang memberikan pahala ganjaran tersebut kepada hamba yang berpuasa itu. Dan juga wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai ataupun tameng, yang mana ketika dia di akhirat, puasa itu akan menjadi tameng, benteng yang akan melindungi dia dari siksaan api neraka. Dan ketika dia di dunia, maka puasa tersebut akan menjadi pelindung bagi dirinya dari godaan-godaan syahwat. Karena ketika puasa, otomatis syahwatnya itu dikekang dengan puasa, lapar dan dahaga tersebut. Kemudian ayuhan muslimun, fadilah ataupun keutamaan yang ketiga daripada puasa yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman pada Allah Subhanahu wa taala wa ihtisaban, dan juga dia mengharapkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah fadilah yang luar biasa ketika kita berpuasa karena iman pada Allah Subhanahu wa taala dan juga karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian fadilah ataupun keutamaan berikutnya daripada puasa ini adalah la yasumu 'abdun yauman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun di dalam jihad, illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar, kecuali pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan
dirinya dari api neraka sab'ina harifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dari api neraka, dari siksa api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang sekali. Ini menunjukkan betapa jauhnya dirinya dengan api neraka tersebut. Kemudian fadilah yang berikutnya daripada puasa, yaitu orang-orang yang rajin puasa, dia akan masuk dalam pintu yang dia khususkan, yang Allah khususkan untuk para shaimin dan para shaimun, orang-orang yang rajin berpuasa. Disebutkan dalam hadis bahwasanya inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, bahwasanya di dalam surga ada suatu pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan, pintu namanya Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang mana pintu ini, pintu Rayyan ini hanya Allah khususkan bagi orang yang rajin berpuasa, yang ahli puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak akan masuk dari pintu Rayyan ini kecuali orang-orang yang rajin berpuasa, yang ahli shaum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surga memiliki sebanyak 8 pintu, yang mana Allah khususkan satu pintu, pintu Rayyan, hanya diberikan untuk orang yang ahli berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa yang sunnah. Lalu faidah ataupun fadilah berikutnya daripada puasa, bahwasanya disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya orang yang berpuasa itu doanya mustajab, doanya mudah terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam suatu hadis, salasatun la yuraddu da'watuhum, ada 3 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doa mereka, alias doa mereka mustajab. Di antara 3 tersebut disebutkan salah satunya as-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Maka dari itu ketika kita puasa dimulai dari subuh sampai dengan maghrib, maka kita perbanyak doa. Apa yang kita minta, maka perbanyak doa di waktu-waktu tersebut. Karena selama kita berpuasa, insya Allah doa kita akan mustajab, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu fadilah berikutnya daripada puasa, bahwasanya puasa kelak akan memberikan kita syafaat di hari kiamat. Yang mana di hari kiamat tersebut kita sangat berharap sekali pertolongan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah, bahwasanya puasa, siyam dan juga Al-Qur'an akan memberikan syafaat besok di hari kiamat. Yaqulus siyam, kemudian puasa ini akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahawat bin nahar." Ya Rabbku, sungguhnya aku telah menghalangi orang tersebut dari makanan dan juga syahwatnya ketika siang hari. Wa syafi'ni fi. Maka dari itu puasa ini meminta izin pada Allah Subhanahu wa taala, tolong izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang ini, orang yang rajin berpuasa ini. Kemudian wa yaqulul Qur'an, dan juga Quran akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhun naum bil laili wa syafi'ni. Ya Rabbku, wahai Rabb, bahwasanya aku telah menghalangi orang ini dari tidur ketika malam hari. Wa syafi'ni fi, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat terhadap orang ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala fayushfa'ani. Kemudian keduanya, puasa dan juga Al-Quran, akhirnya memberikan syafaat kepada ahli puasa ataupun kepada ahli Quran tersebut. Maka ini adalah salah satu fadilah yang luar biasa daripada puasa, yaitu akan memberikan kita syafaat besok di hari kiamat. Maka ketika kita sudah mengetahui fadilah-fadilah puasa ini, semoga bisa menjadikan kita lebih termotivasi lagi untuk menjalankan ibadah puasa ketika di bulan Ramadan. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.